sempat coba nggak buat latihan bodo amat itu? Kemarin itu sempat itu sih kak, sempat terapin sikap bodo amat itu, tapi sebelum aku nerapin sikap bodo amat, aku nerapin dulu yang kayak kemarin dulu, jadi aku kasih kayak perbedaannya gitu ya kak. Jadi aku mau cerita sedikit sebelum aku nerapin dan setelah aku nerapin. Jadi kan kita ada dikasih tugas, terus itu ada kayak grup chat kelompok gitu kan, biasanya itu kayak sepi-sepi gitu kan. Nah terus waktu itu kayak nggak ada yang nanya progresnya, nggak ada yang kayak nge-share info itu, nggak ada yang kayak inisiatif. Tapi begitu kayak tahu detailnya itu udah dekat, tiba-tiba itu grup chatnya itu jadi rame, kayak semua itu muncul, terus banyak yang tanya kan, kayak gimana itu progresnya, kayak udah sampai mana, kayak kayak tiba-tiba kayak jangan lupa ya deadline-nya besok loh, kayak apa ya, semua itu langsung nimbrung di grup gitu. Nah aku kan belum sempat kerjain, jadi gimana dong kayak gitu. Nah terus yang paling nyebelin itu kayak mereka nanya progresnya kan, tapi mereka itu belum megang apa-apa, kayak belum riset, kayak mencari referensi di Google gitu, kayak belum baca materi, terus belum nyicil apapun. Nah sementara aku ini kak, itu kan udah dari jauh-jauh hari itu nyicil, yang udah kayak begadang mencari referensi di mana-mana kan, udah nyusun kerangka laporannya juga, malah kayak jadi pusat informasi itu buat mereka semua yang satu grup sama aku. Jadi setiap ada pertanyaan dari dosen soal progres kelompoknya yang jauh itu cuma aku. Jadi kayak setiap ada revisi dari dosen, yang ngecek revisinya juga aku. Kayak mereka itu gak bisa gitu mau merevisinya. Jadi kalau mau presentasi, yang nyusun bahan presentasinya juga aku kak. Bahkan sampai kayak hal-hal kecil kayak ngingetin jadwal, ngingetin deadline-nya itu kayak lebih ke aku yang ngingetin mereka. Jadi aku kayak sempat mikir ini kayak apa ya, pertemanan apa gitu loh, kayak semua itu harus aku yang ngingetin, padahal kan itu juga tugas bersama kak, bukan tugas aku doang kok, jadi aku aja yang ngingetin mereka. Nah terus tuh yang bikin capek kan bukan soal kayak tugas kerjaannya doang, tapi kayak perasaannya kayak gak dihargain gitu, karena kan kalau hasilnya bagus kan semua ikut senang, semua ikut nerima nilai bagus, semua juga ikut dipuji dosen. Tapi pas proses kerjainnya cuma aku yang mikir, aku yang begadang, yang stres juga, kayak mikirin gimana caranya biar hasilnya itu maksimal. Kayak gantungin semua tuh ke kamu gitu ya? Iya semuanya kayak gantungin ke aku, padahal kan kayak udah dibagi kan waktu pemberian kelompok itu, kayak dosennya udah ngasih tahu ya setiap anak itu harus ngerjain biar kayak adil, biar kayak nggak berpihak pada satu anak aja kan. Nah terus itu kayak ada momen pas apa ya, malam sebelum jadwal pengumumannya. Nah itu kan kayak tugas besar itu kayak tugas project gitu kan. Nah jadi itu kayak kan aku lagi sendirian di kamar, kayak lagi main laptop, terus kayak sambil kayak ngerjain gitu kan. Nah itu kan udah tengah malam, kayak mata itu udah pedih gitu loh, udah kayak udah ngantuk kan, tapi itu kayak harus lanjut ngerapiin laporannya, kayak ngecek lagi angkanya benar apa enggak, terus kayak ngerapiin formatnya, terus kayak mikir gimana presentasinya ya kalau biar besok itu nggak berantakan gitu. Kayak sambil ngerjain itu aku juga bukan chat kelompok, apa yang aku lihat di sana bukan progresnya, bukan diskusi kayak tugas-tugasnya, tapi kayak obrolan santai aja. Mereka lagi kayak bercanda-bercanda ngomongin hal lain, kayak rencana nongkrong, kayak kalau misalkan tugas ini selesai itu kita mau nongkrong gimana. Jadi mereka bukan kayak ngingetin besok mau presentasi, tapi malah kayak buat jadwal buat mereka itu nongkrong habis presentasi. Ke nongkrongnya ya? Iya kayak oh besok habis presentasi nongkrong nih, kayak mau apa ya, kayak self reward gitu loh kan. Nah habis itu kan sama sekali nggak ada rasa kayak aduh besok deadline nih gimana ya progresnya tuh lah. Di momen itu kayak aku diam sebentar kan, kayak aku naruh HP, terus kayak nonton laptop gitu kan, istilahnya kan kerjaan aku sendiri, dan aku kayak mulai mikir gitu loh, ini ngapain sih, kayak aku sebenarnya kayak begadang sendirian mikirin kelompok ini sendirian, sementara mereka kayak
bebannya dibagi, kok jadinya malah semuanya itu numpuk di aku doang. Jadi kan aku kayak mikir, ini bukan soal aku pelit bantu ya, tapi emang orangnya suka bantu, suka kalau bisa dibantuin. Tapi masalahnya bukan kan dibantu lagi, tapi udah kayak dimanfaatin. Beda tipis lah, tapi penting banget antara dipercaya sama dijadiin kayak tumbal di kelompok gitu. Soalnya kan cuma aku doang yang ngerjain. Nah jadi malam itu aku nyelesain kerjaan aku kan sampai kelar, karena udah kayak deadline-nya besok, jadi kayak aduh deadline-nya kan besok, kayak selesai gak selesai harus selesai malam itu juga kan. Nah jadi aku kayak mengambil keputusan kayak oke, habis ini aku gak akan kayak gini lagi gitu. Nah ini kayak saya tanya kan, nah besoknya itu habis ngumpulin tugas itu kayak aku sempat mikir berapa hari kan, kayak aku gak mau marah-marah dulu atau langsung ngomel di grup gitu. Karena tahu kan kalau marah-marah itu nggak akan nyelesain masalah. Jadi kayak malah bikin runyam atau bikin circle-nya itu jadi awkward. Kalau enggak apa ya, bisa kayak pecah gitu kan circle-nya. Jadi kayak nanti aku ini dicap kayak baperan atau alay apa gimana gitu. Jadi aku cerita ke beberapa teman dekat kayak di luar circle kelompok ini, kayak aku curhat kayak aku capek banget nih, kayaknya kelompokku melempar semua kerjaan ke aku deh, dan responnya tuh ya rata-rata sama, ya udah kamu harus tegas, jangan terusin lebih begitu. Nah dari situ aku kayak mulai nyusun strategi kan, bukan strategi kayak balas dendam ya, tapi kayak strategi buat menata ulang cara kerja kelompok biar lebih adil aja. Intinya kayak cuma satu, bagi tugas per orang dan masing-masing tanggung jawab sama bagiannya sendiri. Nah itu sampai di tugas kelompok berikutnya, pas kayak rapat pembagian tugas dan lagi-lagi mulai kedengeran kalimat yang sama, ini bagusnya gimana ya, Rena aja kali yang urus, kan biasanya kamu yang paling ngerti. Nah kali ini tuh aku kayak nggak langsung iyain, biasanya kalau ada yang bilang Rena aja yang ngerjain tuh aku kayak oh iya ini kayaknya aku bisa gitu kan. Tapi ini kayak aku nggak langsung iyain, kayak aku diam sebentar terus aku ngomong pelan tapi jelas kan, sorry nih tapi kayaknya mulai sekarang kita bagi rata aja ya, kayak per orang itu harus pegang bagian masing-masing. Jadi nanti tiap orang itu tanggung jawab sama bagiannya sendiri, dikerjain sendiri, nggak digabung semua ke satu orang. Nah itu kan langsung kayak hening sebentar kan, kayak ada yang kelihatan kaget gitu, karena mungkin nggak nyangka kan kayak aku bakal ngomong kayak gitu. Dan ada juga yang kayak nawar omonganku tadi, bilangnya itu loh kan biasanya kamu yang pegang bagian penting ini, soalnya kan lebih rapi hasilnya kalau kamu yang ngerjain. Nah kan aku kayak kaget kan, jadi aku jawab santai tapi kayak nggak sambil marah gitu, ya makanya biar semua belajar juga. Lagian kalau semua dipegang satu orang, kalau orang itu kenapa-napa gimana, nggak siap juga kan, kayak satu kelompok cuma aku aja yang kerjain dan kerjanya kayak gitu terus, jadi kayak nggak adil gitu. Nah dari situ nggak ada yang bantah sih, kayak lebih mereka itu kayak lebih sadar kayak ya udahlah, apa yang diucapin Nana ya ada benernya juga. Nah habis itu akhirnya tugasnya kan dibagi rata, satu orang itu satu bagian dan aku pegang satu bagian aja nggak lebih. Nah dari situ mindset aku ini berubah total, jadi kayak aku ini benar-benar nerapin prinsip oke aku harus fokus sama bagianku sendiri, aku ngerjain sebaik mungkin, aku kumpulin tepat waktu. Urusan bagian orang lain ya itu tanggung jawab mereka masing-masing. Kayak aku lebih ke bodo amat soal itu, bukan berarti aku cuek nggak peduli ke kelompokku, tapi aku udah kayak nggak mau capek mikirin kerjaan orang lain yang harusnya itu jadi tanggung jawab mereka sendiri kan. Nah ini kayak setelah aku nerapin gitu kak, setelah itu aku kayak nerapin sikap bodo amatnya seperti yang kakak bilang waktu itu. Nah jadi banyak hal yang berubah sih, dan itu ada beberapa diantaranya yang bikin kayak aku merasa lega sedikit. Tapi kayak ya udahlah lega gitu. Nah itu yang pertama kan kayak kelihatan mereka yang biasanya santai aja itu tahu ada yang bakal aku kayak omongin, jadi kayak sekarang jadi kayak keteteran. Jadi aku dengar sendiri di grup chat kayak gimana nih bagianku, aku bingung mulai dari mana, aku belum ngerti bagian ini gimana ngerjainnya. Dan yang biasanya aku bakal langsung kayak sikap bantuin, kali ini aku kayak jawabnya santai aja, kayak coba dong baca ulang materinya dulu atau tanya di grup, siapa tahu ada yang bisa bantu jelasin. Ya
tetap kayak sopan lah ke mereka, aku juga tetap mau bantu mereka kayak aku menghargai usaha mereka duluan dan beneran stuck di materi yang mereka kerjain itu. Tapi aku nggak lagi kayak otomatis ambil alih dulu kak, jadi kayak aku kasih kesempatan mereka buat mikir dan usaha sendiri dulu. Yang kedua itu kayak kelihatan siapa yang beneran niat sama siapa yang cuma numpang nama doang. Ada satu orang pas dikasih tanggung jawab sendiri itu mereka improve, mereka jadi lebih niat, mungkin karena mereka sadar sekarang itu risikonya ditanggung sendiri kalau nggak becus kerjainnya kan. Tapi ada juga yang tetap santai ngerjain seadanya, bahkan ada yang telah ngumpulin bagiannya. Nah ini karena sistemnya udah per orang, jadi konsekuensinya itu juga jelas ke orang itu sendiri, bukan nyeret nama kelompok atau nyebut ke aku lagi. Nah yang paling kayak apa ya, kayak menonjol banget itu waktu pas hari presentasinya. Waktu itu dosen kita itu kayak orangnya kan kritis, waktu itu suka nanya detail. Nah pas presentasi itu dosennya mulai nanya satu persatu, nanya bagian ini yang nyusun siapa ya, coba jelasin lebih detail. Dan edukasi satu-satu gitu ya. iya, biar kayak dosennya tahu ini mereka semua yang ngerjain atau cuma beberapa doang gitu kan. Soalnya kan biasanya ada yang ngerjain bareng tapi kayak ada yang numpang nama doang kan. Nah di momen kayak gitu kelihatan banget mana yang kayak beneran ngerti bagian sendiri, mana yang cuma bagian baca doang tanpa kayak memahami materinya. Teman yang kelihatan kayak gelagapan gitu pas ditanya detail dan bagian yang katanya dia pegang. Ada juga yang jawabnya muter-muter karena sebenarnya dia sendiri kurang paham kan konsepnya. Kalau aku pribadi karena aku cuma pegang satu bagian, aku jadi bisa kayak jauh lebih siap, lebih ngerti detailnya, jawab pertanyaan dosen juga lebih lancar. Kayak bandingin sama sebelumnya waktu aku pegang banyak bagian sekaligus, aku sendiri suka keteteran pas presentasi karena kebanyakan yang harus diingat, kebanyakan yang harus aku jelasin kan. Soalnya kan pegang banyak, nggak kayak pegang satu materi, jadi kayak harus jelasin semua materi. Nah kayak momen ini tuh jadi kayak bukti asli gitu, kayak sistem bodo amat lah bagi rata-rata itu ternyata lebih sehat, bukan cuma aku doang tapi buat transparansi kelompok itu sendiri. Jadi dosen itu bisa lihat jelas siapa yang kerja, siapa yang enggak, dan itu kayak otomatis juga ngefek ke penilaian individu, bukan cuma nilai kelompok doang. Nah habis presentasi itu kan, itu kayak ada obrolan-obrolan kayak kecil gitu kan, pokoknya kayak obrolan santai gitu kan satu kelompok. Nah itu kayak ada satu orang yang datang ke aku kayak agak canggung gitu, bilangnya katanya sorry ya, kemarin kayaknya aku sering nempel kerjaan ke kamu terus, aku kan cuma seneng aja, aku juga jawabnya nyantai, gak apa-apa kok, yang penting sekarang udah lebih jelas aja pembagiannya. Aku gak mau juga jadi orang yang nyimpen dendam atau jadi berperan kayak berkelanjutan gitu ya. Pokoknya aku mau bukan yang minta maafan di drama gitu, aku cuma mau sistem kerja kelompoknya jadi lebih adil aja. Dan ada juga yang mulai berubah sikapnya, jadi kayak lebih proaktif gitu, yang tadinya nunggu ya aku disuruh, tapi sekarang tuh kayak mulai inisiatif nanya duluan, kayak bagian aku ini udah bener belum ya, boleh dicek dulu nggak sebelum dikumpulin. Nah perubahan kecil kayak gini yang bikin aku merasa oh ternyata emang benar, kadang orang itu nggak berubah karena dinasihatin, tapi berubah karena dikasih tanggung jawab dan konsekuensinya yang jelas. Terus menurut kamu netral itu ada pengaruhnya nggak ke hubungan kamu sama teman-teman? Ada sih Kak, tapi kan jujur aja ya, nggak semua kayak orang di circle itu kan berubah jadi lebih baik. Ada juga yang tetap aja santai tapi tetap ngerjain seadanya, bahkan ada yang mulai jaga jarak kan sama aku, mungkin karena merasa aku udah beda gitu kan, udah nggak semudah dulu buat dimintain tolong. Biasanya kan kayak oh ya ini ada Rena, kita minta tolong Rena aja biar kayak cepet selesai gitu. Awalnya aku sempat mikir jangan-jangan aku dianggap galak atau enggak berbuat jutek gitu, tapi kayak dipikir-pikir lagi aku sadar kan itu bukan salah aku. Kalau ada orang yang cuma mau deket sama
pas aku bisa dimanfaatin buat ngerjain tugas mereka. Terus pas aku udah nggak mau kayak gitu lagi mereka jadi jaga jarak, ya berarti dari awal emang pertemanannya itu nggak setulus yang aku kira kan, dan itu kayak justru jadi semacam seleksi alam gitulah kayak buat aku. Jadi kayak aku ini lebih tahu siapa yang beneran teman, siapa yang cuma numpang lewat pas duduk doang. Pas kamu coba itu ada momen tertentu gak yang bikin kamu merasa lebih lega, atau justru yang ada yang bikin kamu gak enak gitu, perasaan kamu yang gak enak? Ada sekali, ini kayak cerita kayak personal dari cerita ini ya. Jadi kayak setelah aku mulai nerapin sikap bodo amat yang sehat ini aku jadi lebih ngerasain banyak banget perubahan positif di diri aku. Jadi kayak aku itu jauh lebih tenang. Dulu tuh tiap ada tugas kelompok aku kayak udah stres duluan gitu dari awal, karena kan aku tahu ujung-ujungnya bakal nutupnya semua itu ke aku. Sekarang aku ngerjain tugas kelompok dengan pikiran yang jauh lebih plong. Aku tahu batasan aku tahu tanggung jawab aku, dan aku nggak lagi merasa harus nanggung beban orang lain itu lagi. Jadi aku kayak lebih bisa fokus sama kayak kualitas kerjaan aku sendiri. Dulu kan karena kepecah konsentrasi ke banyak bagian, kadang hasilnya juga nggak maksimal semua. Sekarang karena aku cuma fokus ke bagian aku, hasilnya jauh lebih rapi, lebih detail, dan kayak banyak banget materi yang bisa aku kuasai. Dan yang paling penting itu aku jadi kayak belajar soal batasan. Aku belajar bahwa baik itu penting, tapi baik yang kebablasan itu sampai ngerugiin diri sendiri itu kayak bukan kebaikan buat aku. Itu namanya kayak nggak bisa jaga diri. Jadi kayak aku belajar kayak menolong orang itu juga boleh, tapi kayak menolong itu bukan berarti aku harus jadi di tempat apa ya, kayak tempat sampah bagi tanggung jawabnya orang lain gitu. Nah jadi sekarang itu kalau misalkan ada tugas kelompok lagi, prinsip aku juga simpel banget nih kak. Jadi pastiin banget dari awal itu ada pembagian tugas, itu tuh harus jelas dan adil, bukan cuma kayak nunjuk-nunjuk aja tanpa persetujuan. Jadi kayak aku fokus kerjain bagian aku sebaik mungkin, tepat waktu, rapi, dan bisa kayak aku pertanggungjawabkan kalau misalkan ditanya kan. Aku juga boleh banget bantu orang lain, tapi kayak ada syaratnya, kayak mereka juga udah usaha duluan. Kayak aku itu bukan solusi instan buat yang males mikir dari awal. Jadi aku nggak akan lagi kayak ambil alih semua kerjaan cuma takut hasilnya jelek dan takut dianggap nggak niat kan. Karena kan pada akhirnya kalau ada bagian yang nggak becus itu dikerjain sama orang yang megang, ya itu kan jadi bahan evaluasi buat orang itu sendiri, bukan buat aku. Buat aku kayak nombokin terus-terusan gitu sih. Jadi itu kemarin aku juga itu kayak nyoba beberapa lagi yang intinya itu kayak belajar buat nggak selalu ngeiyain semua permintaan orang kan. Jadi kayak belajar buat mikirin diri sendiri dulu, kayak sebelum mikirin orang lain. Kayak kedengarannya juga simpel, cuma bilang enggak doang, tapi pas dijalannya kayak susah banget gitu loh. Nah ini juga aku mau cerita gimana kayak prosesnya dan kayak gimana rasanya yang ada di dalam diri aku setelah melakukan sikap ini. Nah jadi itu aku kan tipe orangnya itu kalau ada yang minta tolong itu otomatis itu refleksnya jawab iya kan. Jadi kayak nggak mikir dulu aku ini capek apa enggak, sempat apa enggak, terus pengen apa enggak, pokoknya kayak gitu aja. Jadi misal ada yang butuh bantuan, aku kayak refleks nurut gitu, kayak selalu ngeiyain. Ini tuh kayak udah jadi kebiasaan yang dari lama banget kan. Mungkin dari kecil sih, apa dari lingkungan, ya nggak tahu lah dari mana, pokoknya kayak udah jadi gimana ya, kayak udah disetting gitu loh, kayak selalu ngeiyain tuh. Jadi kalau nolak itu kayak ada ya rasa yang salah gitu, kayak aku merasa bersalah, padahal kan belum tentu orang itu kan juga bakal marah. Makanya pas ditanya buat kayak latihan bodo amat ini tuh kayak aku mikir ya ini tuh bisa nggak ya aku lakuin. Soalnya itu rasanya kayak melawan diri sendiri gitu, kan nggak pernah kayak nolak orang. Jadi kayak aku sebisa mungkin nolak permintaan orang gitu. Nah waktu itu pas di kampus kan ada temanku kan yang cewek itu minta datangin ke kampus buat urus administrasi. Sebenarnya bukan hal besar, kayak cuma nemenin doang
aku tuh kayak jujur aja langsung mau ngetik oke aku anterin. Kayak aku tuh mau ngetik gitu kan sebelum kayak otak aku ini sempet mikir gitu. Nah terus aku ingat kayak ya ini kan aku kayak mau bodo amat gitu sama temanku, kayak coba deh mungkin kali ini beda. Kayak aku berhenti sebentar, aku nggak apa ya memperdulikan temanku itu. Terus aku tuh kayak mikir sebenarnya aku sanggup nggak sih kalau nganter kayak gini, atau aku masakin diri lagi kayak biasanya. Nah sebenarnya aku capek banget kayak butuh istirahat. Nah kalau aku maksain nganter itu mungkin aku kayak makin drop atau makin capek kan buat hari-hari berikutnya, apalagi kan besok masih ada kuliah. Nah, sebenarnya ini yang paling berat kan bukan pas ngomongnya, tapi kayak proses mikir sebelum ngomongnya. Itu kayak di kepala aku itu bilang kalau aku nolak, dia kecewa nggak ya? Nanti dia mikirnya aku egois nggak ya? Kan cuma nemenin doang, masa aku tega nolak? Tapi aku juga capek, masa aku harus maksain terus nganterin dia? Bukan sebenarnya bukan lebay sih, aku kayak bolak-balik itu mikir, ngetik pesan terus dihapus lagi, ngetik terus dihapus lagi. Nah aku sempat nulis oke deh aku antar, tapi aku hapus lagi. Terus aku nulis lagi maaf ya kayak aku lagi gak bisa nganter nih, aku ada kayak kegiatan. Sebenarnya nggak ada kegiatan sih, cuma pengen rebahan aja di kos. Nah tapi waktu itu aku hapus lagi chatnya, kayak takut banget kan. Iya, overthinking gitu ya. Iya overthinking. Nah butuh beberapa menit cuma buat nulisin satu kalimat yang kayak simpel itu kan, kayak bukan kalimat yang kayak berisiko gitu. Tapi kamu takut ngelakuin itu. Iya takut kayak orangnya mikir kayak biasanya kan Rena bisa nganter, kok ini tiba-tiba nggak bisa gitu, kayak kenapa. Nah tapi akhirnya itu kayak aku coba pegang omongan aku sendiri, aku coba inget alasan kenapa aku mau latihan ini dari awal. Jadi kayak buat jadi orang yang cuek itu sama temen, tapi buat kayak belajar ngargain kondisi aku sendiri juga. Jadi aku putusin oke kali ini aku coba jujur aja sama kondisi aku ini. Nah ini aku kayak ngetiknya itu sedikit kayak gemeter gitu kak, soalnya biasanya kan aku kayak gak pernah nolak. Nah ini kayak tiba-tiba aku kayak nolak gitu. Nah aku ketiknya maaf ya aku lagi pengen istirahat, mungkin kamu bisa ajak orang lain aja. Nah aku kayak baca ulang kalimat itu berkali-kali sebelum aku kirim. Aku cek kira-kira ini kedengaran sisa nggak ya, aku putus nggak ya, atau cukup sopan. Nah setelah terasa cukup aku kirim. Nah setelah pesannya aku kirim itu kayak gimana ya, kayak deg-degan gitu loh, kayak takut responnya itu kan gimana sih. Pertama kali juga ya. Iya kan padahal kayak cuma 0,5 menit itu push, tapi itu kayak buat aku itu kayak gimana ya, lompat dari zona nyaman yang aku tinggalin bertahun-tahun gitu loh. Kan biasanya aku mengiyakan, tapi kayak tiba-tiba ini kayak nolak gitu. Nah jadi kayak sambil nunggu balasan ini aku kayak takut, kayak mikir aduh dia marah nggak ya, aku jahat nggak sih nolak dia, jangan-jangan kayak dia itu mikir aku berubah, aku nggak asik lagi. Padahal kan cuma kayak beberapa menit doang aku ngirim itu, tapi kayak aku udah deg-degan gitu kan. Nah habis itu kayak akhirnya chat aku dibales kan sama temanku. Nah balasannya ya biasa aja sih, santai. Oh ya udah nggak apa-apa kok, kan katanya cuma gitu kan segitu doang, nggak ada kayak nada kecewa, nggak ada emoji dia ngambek, nggak ada kayak chat yang nyindir gitu, cuma jawaban santai aja kan. Nah kedengarannya biasa aja, kayak dia emang gak masalah sama sekali. Nah aku sampai kayak baca ulang pesan itu kan berkali-kali sambil mikir loh cuma gini doang, soalnya di kepala aku tadi udah kayak bikin skenario yang kayak dramatis gitu. Padahal kenyataannya itu simple, orangnya gak semarah atau sekecewa yang aku bayangin. Jadi disitu aku kayak sadar ternyata banyak banget drama yang aku ciptain sendiri di kepala aku, yang sebenarnya itu kayak nggak pernah ada kejadian di dunia nyata kan. Nah habis kayak baca banget itu lega banget kan rasanya, kayak oh ternyata bisa juga ya aku kayak nolak temen aku gitu kan, biasanya kan aku iyain, ini akhirnya kayak aku tolak gitu. Nah buat pertama kali itu aku merasanya kayak berhasil naruh diri aku sendiri di atas permintaan orang lain tanpa kayak aku harus jadi orang jahat kan.
buat aku tuh kayak nggak apa ya, nggak pernah nolak, tapi tiba-tiba kayak nolak itu kayak pencapaian kecil gitu loh, kayak akhirnya bisa nolak seseorang gitu. Nah sebenarnya itu kayak ada lagi, kayak meskipun responnya itu santai, kayak nggak ada tanda-tanda dia kayak kecewa, kayak rasa bersalah gitu, tapi dia tapi apa ya, bacanya itu kayak masih merasa merasa gimana ya, kayak ada kata-kata di sekolah itu yang masih nempel di kepala aku. Maka setelah tahu dia baik aja, aku kayak tetap aja pikiran kan. Nah beberapa jam setelahnya itu kayak pas lagi rebahan yang harusnya kayak buat istirahat, aku tuh malah kayak mikirin lagi, tadi itu bener nggak sih keputusan aku, jangan-jangan dia sebenarnya kecewa tapi nggak dia tunjukin, apa aku harus tetap maksain diri aja ya kayak biar nggak ngecewain dia. Padahal kan istirahat kan yang tadinya aku itu perjuangan mati-matian tuh buat aku dapetin, tapi malah nggak maksimal juga karena kan pikiran aku sendiri yang nggak berhenti muter-muter mikirin hal yang udah kelewat dari tadi. Nah jadi kayak mulai yang sadarin aku banget itu, aku kan bisa nolak, tapi kayak habis nolak itu aku overthinkingnya jadi kayak berkepanjangan gitu. Jadi kayak mikirin hal kecil, kayak aku nulis pesan kayak udah pas aku belum, kata-katanya kedengeran apa enggak, kayak kedengeran terus gitu. Harusnya kan kayak aku pasti kayak emoji senyum biar kayak kesannya tuh lebih lembut. Nah harusnya kayak aku kasih alasan yang lebih detail biar dianya kayak lebih ngerti ya, biar kayak dia mikirnya apa ini itu ya, kayaknya nggak mau nolak soal Rena itu nolak soalnya gara-gara sering aku mintain tolong gitu. Nah bahkan sampai malamnya itu sebelum itu kan aku sempat kepikiran besok pas ketemu dia di kampus sikapnya biasa aja atau awkward ya gara-gara kejadian tadi. Soalnya kan satu kalimat itu bisa nyiptain overthinking berjam-jam kan di kepala aku sendiri. Jadi aku tuh coba lebih refleksi, kenapa sih ini susah banget buat aku, padahal kan orangnya kan udah jelas-jelas santai responnya. Jadi aku sadar kan ini bukan soal orang lain sebenarnya, ini soal standar yang aku pasang buat diri aku sendiri. Jadi aku takut dianggap egois, dianggap gak asik, takut kehilangan validasi dari orang lain, padahal kan orangnya sendiri kayaknya gak sepeduli itu kan sama aku. Jadi masalahnya itu kan bukan di reaksi orang lain kak, jadi kayak di ekspektasi yang aku ciptain sendiri, bagaimana kayak aku harus jadi orang yang baik di mata semua orang setiap saat tanpa kemunculan lainnya kan. Padahal aku kan juga manusia biasa kan yang punya kayak batas tenaga, batas waktu, dan berhak buat prioritasin diri aku sendiri sesekali. Nah tapi itu bukan berarti aku jadi kayak orang seperti itu sih kak. Iya betul, karena kamu juga punya waktu kamu sendiri gitu kan. Iya gitu kak. Terus harapan kamu ke depannya itu gimana? Jadi harapan aku ke depannya itu aku pengen bisa lebih tegas, kayak nggak gampang dimanfaatin, tetap punya hubungan baik sama teman-teman. Aku juga aku pengen bisa bilang enggak tanpa harus kepikiran berhari-hari. Jadi aku bisa lebih nyaman sama diri sendiri, nggak capek terus-terusan jadi orang yang nggak enakan. Aku pengen punya keseimbangan, bisa nolong orang kalau memang aku itu sanggup, tapi juga bisa bilang enggak kalau aku lagi nggak mampu. Jadi aku berharap kedepannya aku kayak bisa lebih konsisten latihan biar nggak gampang goyah dan bisa lebih percaya diri lagi buat jaga batasan diri aku. Simpulan ya Kia. Pegangin deh mungkin. Iya kayak Ini kayak kelasnya aku kan. Iya, Kak. Nice. Jadi dari cerita kamu hari ini aku bisa lihat kalau kamu udah berusaha ya buat latihan bodo amat ini, meskipun masih ada rasa nggak enakan dan kepikiran, itu wajar banget ya, karena perubahan sikap nggak bisa langsung instan. Yang penting kamu tuh udah mulai coba dan ternyata ada hasilnya. Nah kamu merasa sedikit lebih lega, lebih bebas, dan hubungan sama teman juga gak rusak. Nah itu langkah maju yang bagus. Aku apresiasi usaha kamu karena berani bilang gak bisa itu bukan hal yang mudah kan. Nah untuk sesi berikutnya kita bisa fokus gimana caranya biar kamu
makin konsisten dan nggak terlalu terbebani rasa bersalah. Jadi kamu bisa lebih nyaman dan nggak gampang dimanfaatin lagi. Terima kasih udah terbuka cerita hari ini. Aku senang bisa dengar perkembangan kamu. Kita tutup dulu sesi hari ini dan aku tunggu cerita kamu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih juga Kak udah dengerin cerita aku. Yang awalnya kan aku juga ini tuh mendengar